Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Dalam hal ini saya akan memberikan bahan ajar pada mata kuliah Tindak Pidana ITE. Khususnya kita akan membahas konsep dasar dan ruang lingkupnya. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan mengulas bagaimana aturan tindak pidana dalam ruang digital. Kita tidak hanya membahas dari sudut pandang hukum positif saja, tetapi kita akan membahas dari sudut pandang hukum Islam. Nah, untuk teman-teman mahasiswa semuanya, mari menyimak bersama-sama. Pada pertemuan ini, ada 4 capaian pembelajaran yang ingin kita capai bersama. Pertama, memahami konsep dasar hukum ITE, termasuk definisi, unsur-unsur, dan karakteristik tindak pidana di ruang cyber. Kedua, mengidentifikasi ruang lingkup hukum ITE, mencakup subjek, objek, dan cakupan pengaturan dalam Undang-Undang ITE yang berlaku. Kemudian yang ketiga, memahami hukum ITE dari 2 perspektif, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum Islam, melalui konsep makosid syariah dan jarimah cyber. Dan keempat, menganalisis keterkaitan antara kedua perspektif tersebut dalam mengatur aktivitas dan kejahatan di ruang digital. Dalam perspektif hukum positif, tindak pidana ITE didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui sistem atau media elektronik dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa unsur penting di sini. Pertama, perbuatan dilarang, yaitu tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang seperti penyebaran konten ilegal, kemudian ada akses tanpa izin atau penipuan elektronik. Kedua, sarana elektronik, yaitu penggunaan perangkat, jaringan internet, atau sistem komputer sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Dan ketiga, adanya ancaman pidana yang disertai unsur kesalahan, baik berupa dolus, yaitu kesengajaan, maupun kulpah, yaitu kelalaian akibat ketidakhati-hatian pelaku. Selanjutnya, mari kita lihat dari perspektif hukum Islam. Dalam kajian fikih jinayah, perbuatan semacam ini dikenal sebagai jarimah cyber atau jinayah rakmiyah, yaitu perbuatan terlarang yang dilakukan melalui media digital dan melanggar nilai-nilai makosid syariah. Makosid syariah sendiri terdiri dari 5 pokok perlindungan, yaitu perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan harta, perlindungan kehormatan, serta perlindungan agama. Nah, dalam konteks digital, perlindungan jiwa berkaitan dengan ancaman digital dan cyberbullying. Kemudian, perlindungan akal berkaitan dengan disinformasi dan hoax. Kemudian, perlindungan harta berkaitan dengan penipuan elektronik dan pencurian data. Sementara, perlindungan kehormatan berkaitan dengan pencemaran nama baik dan konten asusila di media digital. Jika kita bandingkan, hukum positif mendefinisikan tindak pidana ITE sebagai perbuatan melawan hukum melalui sistem elektronik dengan unsur perbuatan dilarang, sarana elektronik, ancaman pidana, serta kesalahan dan sanksinya berupa pidana penjara atau denda sesuai pasal yang dilanggar. Sementara itu, hukum Islam memandangnya sebagai jarimah cyber yang melanggar makosid syariah dengan bentuk hukuman berupa ta'jir, yaitu hukuman yang ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim demi kemaslahatan umat. Keduanya memang berbeda dalam pendekatan, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi masyarakat dari kejahatan di ruang digital. Sekarang mari kita bahas ruang lingkup Undang-Undang ITE secara lebih rinci. Pertama, informasi dan transaksi elektronik yang mencakup data, teks, suara, gambar, hingga transaksi hukum yang dilakukan melalui media elektronik. Kedua, konten ilegal dan akses ilegal, seperti perjudian, pornografi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, hingga hacking dan akses sistem tanpa izin. Dan ketiga, tanda tangan elektronik serta penyelesaian sengketa, di mana tanda tangan elektronik itu diakui keabsahannya secara hukum, dan sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase elektronik. Kemudian, regulasi ITE di Indonesia juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Diawali pada tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai regulasi pertama yang mengatur informasi dan transaksi elektronik, meskipun memuat sejumlah pasal kontroversial. Kemudian pada tahun 2016, lahir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai revisi pertama, yang menambahkan ketentuan penyadapan dan pengakuan hak untuk dilupakan. Dan yang terbaru, pada tahun 2024,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 hadir sebagai revisi kedua yang memperkuat perlindungan data pribadi serta mengubah sejumlah delik umum menjadi delik aduan. Nah, sebagai kesimpulan, tindak pidana ITE memiliki definisi yang komprehensif dari dua perspektif hukum. Hukum positif memandangnya sebagai perbuatan melawan hukum melalui sistem elektronik, sementara hukum Islam mengategorikannya sebagai jarimah cyber yang melanggar makosid syariah. Ruang lingkup Undang-Undang ITE pun sangat luas, mencakup informasi elektronik, transaksi elektronik, konten ilegal, akses ilegal, tanda tangan elektronik, serta penyelesaian sengketa digital. Regulasinya terus berevolusi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menyesuaikan dinamika teknologi dan kebutuhan perlindungan hak digital. Sekian materi pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.